kuatkan sikap-sikap progresif dan pro-demokrasi di berbagai golongan, baik itu di kampus, di gerakan-gerakan buruh, gerakan-gerakan petani, gerakan miskin kota, gerakan masyarakat adat, gerakan civil society, gerakan akademisi, agar bersama-sama kita terus melakukan perlawanan ini sampai kita pastikan demokrasi kembali pada relnya, konstitusi kembali pada relnya, dan karena itu mudah-mudahan Indonesia, bangsa Indonesia bisa selamat. Seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri, mencermati keputusan MK nomor 60 dan 70, kita berharap kepada seluruh rakyat Indonesia agar konstitusi bisa tegak di negeri. Hari ini kami dari Aliansi Perlawanan Rakyat Indonesia akan mengambil sikap terkait masalah putusan MK tersebut. Maka dari itu saya persilahkan kepada Bapak Jumhur Hidayat untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui oleh rakyat Indonesia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saya rasa saudara-saudara sudah pasti mengetahui fenomena demokrasi yang beberapa jam ini sedang berjalan, bahkan dari sejak kemarin, yang pada intinya ada upaya-upaya untuk mengkerdilkan demokrasi atau bahkan membajak demokrasi, dimulai dari banyak hal dan dari waktu yang lama sebetulnya, tapi ini memuncak pada kejadian kemarin, bahwa keputusan MK yang seharusnya dihormati sebagai pengawal dari konstitusi, itu kita tahu pada hari ini DPR berkonspirasi untuk menggagalkan keputusan MK tersebut. Kita tidak sedang dalam mendukung siapapun calon-calon yang akan berkompetisi dalam pilkada. Kita hanya mengkhawatirkan dan bersedih hati karena banyak laporan dari berbagai daerah, mereka terpaksa harus menghadapi kota kosong dalam kompetisi. Dan ini sungguh merupakan demokrasi yang sangat tidak sehat, karena sesungguhnya banyak kader-kader terbaik bangsa yang bisa maju di dalam pilkada di seluruh Indonesia ini. Karena itu kami dari Aliansi Perlawanan Rakyat untuk menghormati dan menegakkan hukum atau konstitusi menyampaikan beberapa hal, diantaranya adalah bahwa tindakan yang akan dilakukan oleh DPR untuk membuat undang-undang baru sebagai melawan keputusan atau tidak menghormati keputusan MK adalah satu tindakan yang amoral dan justru bertentangan dengan demokrasi. Karena itu dari Aliansi Perlawanan Rakyat ini mendukung semua kekuatan-kekuatan masyarakat sipil, baik itu buruh, mahasiswa, kaum miskin kota, kaum-kaum yang bergerak dari masyarakat adat dan sebagainya, dari para akademisi, terutama para guru besar yang ingin mengabdikan dirinya kepada perbaikan atau perjuangan demokrasi di Indonesia ini. Dan karena itu berbagai aksi yang akan dilakukan, yang kita tahu besok akan terjadi di beberapa tempat, tidak hanya di DPR, tapi juga di MK, para guru besar, juga semua beberapa daerah yang sudah menyatakan juga kecewa dengan niat DPR untuk membuat keputusan melawan Mahkamah Konstitusi, itu kita bersama dengan gerakan itu semua. Dan ke depan kita tahu bahwa bila benar pada acara besok itu keputusan tentang membatalkan keputusan MK sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi dilakukan oleh DPR, maka kami dari Aliansi Perlawanan Rakyat akan juga menetapkan satu tanggal aksi, yaitu tanggal 26 Agustus 2024 di Istana. Jadwalnya pada hari Senin, harinya pada hari Senin, dimulai dengan pagi hari, yang tentunya
ini bukan hanya perjuangan sekelompok orang atau sekelompok kepentingan, tapi menjadi perjuangan bersama semesta dari mereka, dari kita semua yang ingin demokrasi, reformasi kembali pada jalur yang sebenarnya. Karena itu Aliansi Perlawanan Rakyat ini juga mengundang dan mengharapkan semua kelompok atau golongan atau simpul-simpul, khususnya mereka yang progresif dan mempunyai tekad dan punya kehormatan untuk berkonsolidasi, ya, bagi mahasiswa di kampusnya masing-masing, bagi buruh di pabriknya masing-masing, bagi masyarakat miskin kota di lokasinya masing-masing, agar kita bisa bersama-sama pada tanggal 26 memastikan bahwa peraturan-peraturan yang anti demokrasi, khususnya yang terkait dengan penegakan konstitusi, itu harus dinyatakan batal atau dicabut. Itu yang ingin kita sampaikan. Dan yang kedua, saya juga ingin menyampaikan bahwa gerakan ini murni gerakan dari panggilan hati nurani kita semua. Tidak ada kekuatan-kekuatan politik atau kekuatan-kekuatan dari kita yang ingin berkuasa, bahkan mungkin ikut dalam pilkada juga tidak ada. Kita semua murni yang betul-betul cinta kepada demokrasi. Tapi bagi mereka yang mau berkompetisi, kita menghormati. Dan karena itu gerakan ini adalah gerakan nurani yang pasti tidak didukung oleh uang. Kita hanya punya tekad dan kehormatan untuk melaksanakan tugas perjuangan bangsa ini. Jadi saya rasa mari kita pastikan dalam waktu beberapa hari ke depan, kita terus berkonsolidasi ke dalam, kuatkan sikap-sikap progresif dan pro-demokrasi di berbagai golongan, baik itu di kampus, di gerakan-gerakan buruh, gerakan-gerakan petani, gerakan miskin kota, gerakan masyarakat adat, gerakan civil society, gerakan akademisi, agar bersama-sama kita terus melakukan perlawanan ini sampai kita pastikan demokrasi kembali pada relnya, konstitusi kembali pada relnya, dan karena itu mudah-mudahan Indonesia, bangsa Indonesia bisa selamat. Demikian, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberkahi dan melapangkan jalan bagi perjuangan ini dengan tidak ada satu kekurangan apapun. Billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hanya menambahkan bahwa kami dari buruh, ya, mengalami hal ini terlebih dahulu, yaitu ketika Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Itu juga sama peristiwanya. Ya. MK telah memutuskan inkonstitusional bersyarat, dikasih waktu 2 tahun untuk perbaikan, tapi nyatanya 2 tahun tidak digunakan. Artinya undang-undang itu inkonstitusional permanen. Tapi pemerintah mengeluarkan Perpu yang disahkan oleh DPR menjadi undang-undang yang isinya sama dengan yang inkonstitusional permanen tadi. Artinya ya kalau sekarang ini tidak berlaku hukum di Indonesia, ya mereka tidak menghormati putusan MK. Nah, kejadian ini sama persis sekarang. Ketika MK memutuskan tentang pilkada, ya syarat-syarat, ambang batas dan umur, kemudian oleh DPR dianulir, gitulah kurang lebih kasarnya. Ini kan hukum ini jadi mainan, jadi alat untuk menghabisi atau alat untuk menghilangkan hak orang, ya, untuk berkompetisi secara adil, secara demokrasi. Nah, itu yang yang terjadi saat ini. Ya, dan ya ini lebih dahsyat lagi penghinaan kepada hukum, ya, adalah seluruh undang-undang
Setelah MK itu sangat cepat prosesnya. MK kemarin diputuskan pagi ya, siang lah kurang lebih jam 10-11. Kemudian hari ini balik rapat. Kemudian siangnya panja rapat atau malamnya panja rapat. Kemudian besok paripurna yang kemudian besar akan disahkan hasilnya. Dan ambang batas yang ditetapkan oleh MK itu dibatalkan kembali. Dan yang lebih parah lagi, mereka mengatakan akan menghormati MK. Dari mana hormatnya? Kayak dagelan aja bernegara seperti main-main, ya itu. Nah, kemudian undang-undang itu pasti menabrak dari asas-asas yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Asas keterbukaan, transparansi, asas harmonisasi dan lain-lain itu ditabrak semua. Dan ya kan itu harus ada disosialisasikan. Apa sih participation ya, partisipasi yang bermakna kan, semua harus ditanya dulu. Seingat saya juga waktu itu DPR, kita undang-undang tuh datang dulu ke Malang, ke mana-mana tuh. Ya, di Indonesia untuk berdialog dengan para pakar, ini kan nggak mungkin sehari itu. Jadi udah jelas, ini jelas sudah pemaksaan, pemerkosaan hukum untuk kepentingan seseorang. Coba, kan pasal tentang umur gubernur ya oleh MK dikembalikan kepada awal. Bapak ada daftar umur 30 tahun. Dikembalikan lagi, MA membuat keputusan dipelantikan. Pelantikan kan bisa diatur. Yang benar itu di mana-mana ya pada saat pendaftaran. Kalau setelahnya kan bisa nggak jelas itunya, kira-kira gitu ya. Ya, makanya itu kan hanya untuk menggolkan seseorang. Dan ini sudah berkali-kali. Juga MK ketika menggolkan Gibran. Jadi bisa ya kan itu untuk ikut jadi wapres. Kemudian gubernur sekarang anaknya semua itu keluarga presiden, dan ini ini sudah ambisi seseorang, ini sudah bukan lagi mementingkan rakyat. Ya, alasannya kan ya tergantung publik mau enggak ya. Itu alasan alasan diadakan lah sekarang etis enggak itu. Gitu ya, itu yang karena itu kami dari kaum buruh pekerja saya menghimbau agar besok mendukung yang bisa datanglah. Di mana saja ya ada gerakan itu. Ya, baik di DPR, di istana, di MK atau di daerah-daerah. Yang punya waktu datang. Itu ya, itu kepada para buruh atau pekerja. Karena kita juga didolimi. Ya, jangan melihat bahwa ini beda. Tidak, ini sama kasusnya. Kemudian juga kami juga menginstruksikan ya surat besok keluar agar tanggal 26 Agustus 2024 hari Senin semua buruh turun ke jalan dan melanjutkan perjuangan agar pemerintah DPR yang dipercaya oleh rakyat untuk menghormati keputusan MK. Ya, intinya itu, kita akan mengawal bersama-sama. Itu dari saya, ya. Saya harap pemerintah tidak main-main karena konsekuensinya makin sangat besar menurut saya. Ya, ini sudah hukum dijadikan alat pemaksa. Ya, hukum dijadikan alat kekuasaan. Kalau bahasanya hukum dibuat alat untuk memuaskan hawa nafsu. Itu yang paling tepat saya pikir. Jadi kepada teman-teman, kita ingin meluruskan kembali bahwa hukum itu di atas segalanya. Ya, semua harus patuh dengan hukum. Hukum jangan dipermainkan. Tidak bisa dipermainkan dan tidak boleh dipermainkan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekali lagi kita dipertontonkan oleh akrobat dan atau manipulasi yang dilakukan oleh cabang-cabang kekuasaan yang menjadi budak kekuasaan oleh istana, ya, di mana DPR harusnya tidak bisa berlindung atas nama fungsi legislasi. Sudah jelas Mahkamah Konstitusi itu yang dilahirkan dari amanah reformasi untuk mengontrol kekuasaan legislasi, untuk diberikan kewenangan menguji undang-undang. Dan MK juga diberikan kekuasaan untuk menetapkan aturan undang-undang yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Sehingga produk hukum yang dihasilkan oleh MK itu bersifat final. Bahkan jangankan presiden, DPR pun yang job desk-nya adalah membuat undang-undang juga harus patuh terhadap hasil putusan yang setelah diuji materi oleh MK. Saya kira saya salah satu sebagai rakyat Indonesia sudah cukuplah kita melihat dan menyaksikan tidak warasnya kita melaksanakan fungsi sebagai negara, ya, fungsi negara sebagai yang memastikan konstitusi itu dijalankan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar, sesuai dengan amanat Pancasila. Maka saat ini hanya ada satu kata, kita harus stop dan lawan pelecehan terhadap demokrasi, ya, pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat. Dan jelas sekali bahwa ada dugaan, ya, bukan dugaan lagi, mungkin ini sudah besok jika revisi undang-undang pilkada ini disahkan oleh DPR, maka permufakatan jahat antara DPR dan kekuasaan itu sudah jelas-jelas terjadi untuk menghalang-halangi bahkan menghambat pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang demokratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam keprihatinan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mencintai negeri ini. Untuk kaum buruh, untuk para pemuda, mahasiswa, untuk seluruh rakyat Indonesia, harus diketahui oleh saudara-saudara sekalian, pada saat-saat ini, saya kira terjadi kegentingan di negara kita, dan sudah terjadi persekongkolan jahat antara istana dengan parlemen, dalam ini DPR RI. Dan peristiwa ini saya kira jauh lebih buruk daripada peristiwa ketika putusan MK 90. Ya, ini juga upaya-upaya yang hari ini, sebagaimana saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan sekalian ketahui, bahwa pada hari ini ketika Mahkamah Konstitusi membuat satu keputusan yang demokratis, yang memberikan peluang secara leluasa kepada rakyat, ya, yang memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menjalankan satu pesta demokrasi yang demokratis. Ternyata pada hari ini melalui upaya-upaya istana, ya, saya kira diduga istana, karena kita lihat kita ini bukan orang bodoh, rakyat bukan orang bodoh, kalangan intelektual juga berbicara bahwa skema yang dijalankan oleh DPR RI, yaitu dengan hari ini badan legislasi yang sudah mengesahkan, membangkang, ya, terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, ya, membuat aturan sendiri yang kita duga adalah ini bagian untuk memuluskan orang seorang, untuk menjegal orang seorang yang akan berbagian di dalam pilkada, yang artinya ini juga tidak bisa dilepaskan dari untuk melanggengkan kekuasaan, ya, baik itu terutama adalah rejim yang sedang berkuasa saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kawan-kawan sekalian, saya kira peristiwa ini adalah memprihatinkan bagi kita apa yang dilakukan oleh DPR RI. Jikalah betul
bahwa jika besok betul-betul revisi undang-undang pemilu itu adalah disahkan, maka ini jelas-jelas adalah pembangkangan terhadap konstitusi yang dilakukan oleh parlemen. Ya, ini adalah tindakan yang menginjak-injak harkat martabat rakyat, ya, yang hanya demi hasrat nafsu birahi kekuasaan, ya, untuk melindungi, untuk memuluskan jalan orang seorang, ya, untuk melanggengkan kekuasaannya.